Halo guys, selamat datang di channel Ray R2. Channel ini akan membahas seputar film-film yang luar biasa menakjubkan, kehebatannya ataupun kesadisannya. Untuk kalian pecinta film, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan, boleh tolong bantu channel ini untuk maju dan berkembang dengan cara klik subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa klik juga loncengnya, supaya kalian bisa update setiap kali channel ini punya video terbaru. Oke guys, let's check it out. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata seorang gembong narkoba yang berasal dari Meksiko. Kartel ini merupakan aliansi dari beberapa gembong narkoba besar di Meksiko dan didirikan di negara bagian Sinaloa, Meksiko. Karena itu kartel ini diberi nama Kartel Sinaloa. Kawasan kartel Sinaloa membentang dari New York City di Amerika Serikat hingga Buenos Aires di Argentina. Kartel Sinaloa pada dasarnya berasal dari keluarga-keluarga petani kecil yang tinggal di bagian pedesaan negara bagian Sinaloa. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, beberapa kelompok kriminal di negara bagian ini beralih dari memperdagangkan barang selundupan menjadi obat-obatan terlarang, khususnya ganja. Salah satu orang pertama yang memperdagangkan ganja dalam jumlah yang sangat besar adalah Pedro Aviles. Dia mengajak anak temannya yang bernama Joaquin Guzman Loera, atau yang lebih populer dengan nama panggilan El Chapo. Dan kali ini kita akan membahas sepak terjang salah satu gembong terbesar di Sinaloa yang bernama El Chapo. Sedikit tentang biografi El Chapo yang bernama asli Joaquin Guzman Loera. Berumur 36 tahun saat masuk penjara Alomoya, Meksiko. Sudah mempunyai istri dan kabarnya sudah memiliki 19 anak, baik dari istri sah maupun wanita selingkuhannya. Lahir di Culiacan, Sinaloa, dan hanya sekolah sampai kelas 3 SD. Jadi memang El Chapo datang dari keluarga ekonomi yang rendah ya guys. Pada akhir tahun 1970-an, sejumlah bos kriminal beserta anak buahnya bergabung dengan kartel Guadalajara di negara bagian Jalisco. Kartel Guadalajara dipimpin oleh Miguel Angel Felix Gallardo, dibantu oleh kedua tangan kanannya, Ernesto Fonseca Carrillo alias Don Neto, dan Rafael Caro Quintero. Ya kira-kira begitulah penyebutan namanya guys. Seiring berjalannya waktu, kartel Guadalajara tak hanya memperdagangkan ganja, namun juga mulai memperdagangkan kokain dari Kolombia. Sepertinya kartel ini mulai ekspansi, memperbesar daerah cakupannya, dan pastinya juga cuannya guys. Bekerja sama dengan Juan Ramon Mata Ballesteros dari Honduras, kartel Guadalajara berhasil menjalin koneksi dengan kartel Medellin di Kolombia yang dipimpin oleh Pablo Escobar. Just info nih guys, Pablo Escobar juga merupakan salah satu gembong narkoba besar yang kisah hidupnya juga berakhir sangat tragis. Untuk kalian yang penasaran dan ingin request ke channel ini supaya membahas kisah hidup sang legendaris gembong narkoba Pablo Escobar, boleh tulis komentar di bawah ini ya guys. Oke, back to topik kita kali ini tentang El Chapo. Namun, kartel Guadalajara perlahan-lahan mengalami kemunduran setelah Rafael Caro Quintero membunuh agen khusus Badan Narkotika Amerika Serikat DEA yang bernama Enrique Camarena Salazar alias Kiki pada tahun 1985. Kematian Kiki adalah awal dari kehancuran kartel Guadalajara. Tekanan Amerika Serikat memaksa pihak berwenang Meksiko untuk bertindak dan akhirnya para pemimpin kartel melarikan diri alias bubar jalan nih guys. Atau bisa disebut juga kabur. Faksi-faksi dari kartel Guadalajara yang tersisa saling berselisih dan mendirikan kartel sendiri yang berbasis di berbagai negara bagian Meksiko. El Chapo dan rekannya Hector Luis Palma Salazar tetap tinggal di Sinaloa dan mendirikan kartel di sana. Aventanos bersaudara yaitu Benjamin dan Ramon dari kartel Tijuana, dan kali ini Ramon bertindak keterlaluan dengan membunuh tangan kanan El Chapo yang bernama Rayo. Setelah itu pertempuran antara kartel-kartel ini segera dimulai. Tepat seperti pemikiran kalian guys, bahwa El Chapo pasti melakukan balas dendam untuk kematian anak buahnya. Setelah membuntuti Ramon dan berhasil menyergapnya di sebuah persimpangan jalan, namun sayang sekali, rencana El Chapo gagal untuk membunuh Ramon. Kartel Tijuana menanggapi serangan tersebut dengan mencoba membunuh El Chapo di Bandara Guadalajara pada tahun 1993.
Dalam upaya pembunuhan tersebut, kartel Tijuana gagal mengeksekusi El Chapo dan justru membunuh seorang kardinal Meksiko yang bernama Juan Jesus Posada Ocampo. Ternyata penyerangan terhadap El Chapo yang terjadi di bandara tersebut merupakan perangkap yang sudah dibuat oleh pemimpin aliansi mereka yang bernama Amado. Karena Amado merasa terancam kepemimpinannya oleh kehadiran El Chapo dan juga dia harus menepati kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pemerintah sebagai balasan untuk kebebasannya dari penjara. Akhirnya, El Chapo difitnah untuk pembunuhan kardinal dan menjadi buronan pemerintah Meksiko dengan imbalan yang sangat besar. Aduh, rumit banget ya guys untuk ada di dunia hitam narkotika ini. Kartel Sinaloa juga dikenal kejam karena mereka tak ragu dalam menculik, menyiksa, dan membantai anggota geng kriminal saingan mereka. Beberapa kekejaman dilakukan kartel ini seperti memutilasi korbannya, merendam korban dengan cairan asam, membunuh korban dengan cara membakar, hingga menguliti korban. Wow, tidak diragukan lagi kesadisan kartel ini. So, lebih baik jangan cari masalah sama mereka. Setuju kan? Sering kabur dari penjara, El Chapo sempat melarikan diri ke Guatemala di mana dia ditangkap 2 pekan kemudian. Rekannya yaitu Hector Luis Palma Salazar ditangkap pada tahun 1995. Dan inilah rumah persembunyian El Chapo. Setelah El Chapo ditangkap di Guatemala, akhirnya dia ditahan di penjara Alamoya, Meksiko. Meski El Chapo sudah ditangkap, operasional kartel Sinaloa dijalankan oleh saudara laki-laki El Chapo. El Chapo sendiri tetap mempertahankan kendali dari dalam penjara, menyampaikan pesan melalui pengacaranya yang datang mengunjunginya di dalam penjara. Pada tahun 2001, dia melarikan diri dari dalam penjara dan langsung mengambil peran kepemimpinan sentral dalam kartel Sinaloa. Setelah itu, El Chapo berhasil ditangkap lagi, dan dia berhasil melarikan diri lagi, hingga akhirnya El Chapo ditangkap pada tahun 2016 di Meksiko. Tidak kalah menarik dari cerita kehidupan El Chapo, yaitu tentang Jenderal Blanco, yang akhirnya disingkirkan oleh anak buahnya sendiri yang sangat berambisius untuk menjadi presiden, bernama Conrad. Conrad berhasil mengkhianati Jenderal Blanco, dan bukan hanya mengkhianati, tapi lebih sadis lagi, Jenderal Blanco akhirnya tewas mengenaskan di tangan mantan anak buahnya sendiri. Bukan hanya itu, Conrad juga membunuh wartawan yang telah membantunya untuk menyingkirkan Jenderal Blanco dari jabatannya. Satu lagi, cerita kehidupan pribadi Conrad yang sangat berambisi menjadi presiden Meksiko yang ternyata adalah seorang gay. Cerita tentang pengkhianatan yang dilakukan Conrad lebih tepatnya seperti peribahasa kacang lupa kulitnya ya guys. El Chapo kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat. Diekstradisinya El Chapo ke Amerika Serikat memicu gelombang kekerasan di dalam tubuh kartel Sinaloa karena perebutan kekuasaan di internal. Kepemimpinan sebelum ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat, El Chapo menjadi pemimpin kartel Sinaloa yang paling sering terlihat meski dia berbagi peran dengan Ismael Zambada Garcia atau El Mayo dan juga Juan Jose Esparragosa Moreno alias El Azul. Kartel Sinaloa bukanlah organisasi dengan struktur hierarki yang jelas, karena di dalamnya ada El Chapo, El Azul, dan El Mayo. Semuanya memiliki organisasi mereka sendiri yang terpisah, tetapi tetap bekerja sama. Sebagaimana konflik internal tersebut dibuktikan oleh serangan pada Februari 2017 terhadap El Mayo dan 2 putra El Chapo. Serangan tersebut kabarnya diatur oleh mantan tangan kanan El Chapo, yaitu Damaso Lopez Nunes alias El Licenciado. Namun, El Licenciado dan putranya Damaso Lopez Serrano alias Menelik telah ditangkap dan sekarang sudah diekstradisi menjadi tahanan di Amerika Serikat juga. Gembong narkoba paling ditakuti asal Meksiko, Joaquin Guzman Loera atau yang lebih populer dengan nama El Chapo, baru saja dinyatakan bersalah dan menerima vonis penjara seumur hidup plus 30 tahun dari pengadilan Amerika Serikat pada Februari 2019 yang lalu guys. Penjara seumur hidup ditambah 30 tahun lagi. Susah ya bayangin kapan bebasnya ya guys. Kepemimpinan kartel Sinaloa kemungkinan telah diambil alih oleh El Mayo dan anak-anak El Chapo. Anak-anak El Chapo tersebut masing-masing adalah Joaquin Guzman Lopez, Ovidio Guzman Lopez, Ivan Archibaldo Guzman Salazar, dan Jesus Alfredo Guzman Salazar. Keempat anak El Chapo tersebut secara kolektif dikenal sebagai Los Capitos, yang artinya Chapo kecil atau bisa disebut juga Chapo Junior.
El Chapo dikurung di penjara super maksimum ADX Florence, Colorado, penjara yang juga dikenal dengan sebutan Alcatraz masa kini, yaitu penjara dengan pengamanan tingkat super ketat. Hidup El Chapo memang penuh intrik bak tokoh antagonis di film Hollywood. Tapi, percaya atau tidak, sebagian rakyat Meksiko mendewakan El Chapo. Karena meski ia berbisnis barang haram, tapi ia dinilai lebih dermawan daripada pemerintahan mereka sekalipun. Kisah hidup gembong narkotika terbesar El Chapo memang sangat menarik perhatian nih gengs. Mulai dari sepak terjangnya yang sadis, gaya hidupnya, sampai wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Istri El Chapo yang terakhir adalah mantan putri kecantikan Meksiko yang sekarang juga ditahan di Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam kartel Sinaloa. Sayangnya, cantik-cantik harus ada dalam penjara, dan yang lebih kasihan lagi, anak kembarnya yang masih kecil-kecil. Untuk kalian yang masih penasaran tentang kehidupan pribadi El Chapo, atau kalian ingin request pembahasan tentang film lain atau tokoh-tokoh fenomenal lainnya, kalian bisa tinggalkan komen ya guys. Oke, see you on the next video. Bye-bye.